Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Baik, hari ini kita bertemu lagi untuk membahas di materi teks negosiasi. Masih di materi ini, hanya saja Ibu akan perluas di strukturnya, kebahasaan, dan contoh dari si negosiasi ini. Baik, langsung saja kita ke kompetensi dasarnya. Ini adalah KD dari materi teks negosiasi 3.11 menganalisis isi struktur yang terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Lalu ada kebahasaan teks negosiasinya juga. Lalu 4.11 mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur yang terdiri dari yang tadi Ibu sudah jelaskan, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Lalu kita masuk di slide tujuan pembelajarannya. Pasti ada di setiap materi yang akan Ibu sampaikan, pasti ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu menelaah isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi, menyusun teks negosiasi, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Baik, materi yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Pastinya dalam bernegosiasi kalian harus menggunakan bahasa yang santun agar tidak ada konflik di antara kedua belah pihak. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Pastinya saat kalian tawar-menawar atau negosiasi pasti ada kalimat membujuk. Misalnya, saya beli 2 nih Pak bajunya, masa nggak bisa kurang sih? Misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Pastinya ada lawan bicara dalam bernegosiasi. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, karena di struktur pun ada persetujuan, jadi tidak akan merugikan. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa ya atau tidak. Dan poin terakhir ada jangan menyela argumen. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu struktur dari teks negosiasi. Di video sebelumnya sudah Ibu singgung sedikit tentang struktur teks negosiasi, hanya saja belum detail. Di sini akan Ibu jelaskan lebih detail. Yang pertama ada orientasi, berisi salam, sapaan, atau bagian yang mengawali pembicaraan atau pembuka. Yang kedua, pengajuan, berisi tujuan menyampaikan negosiasi. Tujuan tersebut bisa berupa keinginan atau keperluan yang ingin penting untuk dibicarakan kedua belah pihak. Lalu 3, ada penawaran. Proses paling penting dari negosiasi, terjadi tawar-menawar antara pihak satu dengan lainnya. Ada perbedaan pendapat juga dalam tahap ini. Penulis teks negosiasi menyampaikan keinginannya dan komprominya agar proses negosiasi berjalan. Yang keempat, persetujuan. Dari tawar-menawar yang terjadi pada tahap sebelumnya, diambillah sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan kedua belah pihak menandai disetujuinya sebuah negosiasi tersebut. Yang terakhir, penutup. Di sini berisi akhir dari seluruh proses negosiasi, dapat berupa salam atau ucapan terima kasih. Karena sudah terjadinya negosiasi, sudah ada persetujuan, lalu kalian tutup dengan salam atau kata terima kasih. Baik, paham sampai sini anak-anak? Kalau paham, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu contoh dari teks negosiasi. Baik, di sini ada contoh negosiasi membeli lobster. Di sini ada pedagang dan Ibu Endah tokohnya. Langsung saja kita masuk ke orientasi. Diawali dari percakapan pedagang. Bu Endah, sini mampir dulu. Hari ini ada lobster segar. Bu Endah jawab, oh iya, besar-besar ya Pak lobsternya. Berapa harganya Pak? Lalu masuk ke penawaran. Pedagang bilang,
Kalau yang ukuran sedang ini hitungannya per kilo 100.000, yang besar harganya per ekor 200.000. Bu Enda menjawab, waduh mahal sekali Pak, apa tidak bisa dikurangin sedikit gitu? Pedagang menjawab, dikurangin berapa Bu? Ini segar loh Bu, kualitas terbaik ini, jarang ada yang jual di daerah pasar sini. Nanti kan Bu Enda bisa masak ala restoran gitu di rumah, biar seperti pejabat, bisa makan lobster. Lalu Bu Enda menjawab, bisa aja Pak, yang besar saya mau beli kalau harganya 150.000. Lalu pedagang jawab, tidak bisa Bu, rugi saya nanti. Kalau beli yang kecil sekalian, nanti saya kasih segitu tidak apa-apa. Lalu masuk ke persetujuan. Bu Enda, jadi 300.000 dapat 1 ekor yang besar dan 1 kilo ukuran sedang gitu ya Pak? Pedagang menjawab, iya, saya kasih potongan untuk Bu Enda karena langganan saya. Lalu langsung ke penutup, Bu Enda bilang, terima kasih Pak, ini uangnya. Pedagang bilang, saya juga terima kasih, ini saya jamin enak dan segar lobsternya. Minggu depan mampir sini lagi ya Bu Enda. Bu Enda jawab, iya Pak, mari. Baik, dapat disimpulkan dari negosiasi membeli lobster tersebut, dapat dipastikan bahwa berakhir dengan sepakat antara kedua belah pihak. Baik, itu dia anak-anak contoh dari teks negosiasi. Alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini tentang teks negosiasi video kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang masih belajar di rumah. Tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.